Kenapa? Karena suatu saat saya bisa main ke tempat dia, bisa berbagi cerita, berbagi pengalaman. Jadi saya senang ketika orang lain senang. Saya senang ketika orang lain sukses berhasil. Nah, ketika teman berhasil, alhamdulillah mas dapat 1 nih, ya kan? Saya senang. Kan gitu. Jadi ilmu yang saya bagikan tuh nggak sia-sia, punya manfaat ternyata. Halo sahabat Kicau Mania, Kacar Mania, dimanapun kalian berada, kita berjumpa kembali. Pastikan kalian tetap selalu sehat, selalu ceria, dan tentunya tidak kurang suatu apapun. Doa terbaik buat teman-teman semua yang selalu setia menyimak pembahasan dari Bagong Channel ini. Oke sahabat Kacar Mania, kali ini kita akan ngobrol lagi seputar burung kacar. Kita akan berbincang-bincang lagi tentang perawatan dan pemahaman burung kacar. Tentunya saya nggak sendirian teman-teman, saya bersama Mas Eko. Ya, gimana kabarnya Mas Eko? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, buat teman-teman gimana nih kabarnya? Udah siap rokok, kopi? Ya, udah mungkin lagi ada yang lagi pada ngerokok, lagi pada ngopi, ya. Oke, tapi buat teman-teman yang nggak ngerokok, nggak ngopi, ya tidak masalah. Itu lebih baik buat teman-teman semua. Oke, ini Mas Eko, ini ada pertanyaan. Dan pertanyaan ini sebenarnya saya tuh penasaran juga dengan pertanyaan ini. Saya sempat berpikir ingin bertanya tentang pertanyaan yang ini. Ya, tapi kebetulan ada sahabat kita yang bertanya langsung. Jadi saya nggak usah bertanya dari saya pribadi. Saya cukup nanya langsung dari komentar aja. Nah, pertanyaan seperti ini Mas Eko. Ini ada sahabat kita namanya Sari Daria. Ya, pertanyaan seperti ini. Semoga sehat selalu Mas Eko. Izin bertanya Mas Eko, please dijawab. Please dijawab ya. Oke, saya penasaran banget, banyak nggak yang belajar pripat sama Mas Eko. Contohnya Mas Rizal yang udah dapat juara 1 dari burung kacar yang salto. Terus gimana cara Mas Eko itu memberikan pemahaman dalam bimbingan, atau ada nggak sih rahasianya? Monggo Mas Eko. Rahasia. Kalau ditanya tentang banyak nggak sih yang privat, maka tentu jawabannya banyak juga. Ya rata-rata joki, kemudian rata-rata yang pegang burung kacar saya, kan gitu. Tapi ada juga sebagian dari subscriber. Ya ada yang mau dipublikasi, ada yang nggak mau dipublikasi. Iya. Kan? Mas Rizal itu ya cuman salah satu di antara mereka, karena Mas Rizal boleh katanya dipublikasi. Kadang kan ada teman-teman yang baru, ya kan, yang malu mas, saya dipublikasi mas tolong mas bimbing saya ini nggak pernah juara sama sekali mas, minimal dapat juara berapa aja, nominasi aja lumayan lah mas. Udah lama main kacar mas nggak dapet mas, gimana tuh mas, bantuin dong. Ya jadi ada yang mau dipublikasi, ada yang nggak mau dipublikasi. Malu dianya, ya kita maklumin juga kan gitu. Ya kan? Nanti dianya viral, cari orang, ya kan? Yang pasti banyak, yang privat banyak. Kemudian untuk biayanya berapa mas? Saya nggak pernah meminta biaya kalau untuk belajar. Saya tuh seneng kalau temen seneng. Itu saya. Kalau kalian sukses, kalian maju, ya kan? Subscriber saya jadi orang sukses semua, berhasil semua, saya ikut seneng. Kenapa? Karena suatu saat saya bisa main ke tempat dia, bisa berbagi cerita, berbagi pengalaman. Jadi saya senang ketika orang lain senang. Saya senang ketika orang lain sukses berhasil. Nah, ketika teman berhasil, alhamdulillah mas dapat 1 nih, ya kan? Saya senang. Kan gitu. Jadi ilmu yang saya bagikan tuh nggak sia-sia, punya manfaat ternyata. Ya kan, bisa membuat orang bahagia. Kan gitu. Ya di samping itu saya juga kan susah, mau ke lapangan terus tuh susah. Apalagi kalau sekarang ini jadwalnya tuh padat. Kalau dulu kayak kita masih bujang dulu kan enak, ya kan. Kalau sekarang udah punya anak istri, udah punya kesibukan banyak, mungkin ya sesekali saja. Udah banyak kewajiban ya Mas Eko ya. Iya. Kalau sesekali mungkin bisa. Itulah mengapa saya minta untuk Mas Dedek Mafia Kicau yang selalu update gantangan, kan gitu, ya kan. Jadi kita berbagi tugas. Nah kalau ditanya soal biaya sih nggak ada sih sebenarnya.
nggak ada. Tapi kalau teman-teman mau ngasih 1 miliar nggak apa-apa. 1 miliar. Nggak ada, yang penting Mantap. kalian senang, yang penting kalian bahagialah dengan burung kacer kalian masing-masing. Terus juga paham, nggak harus dibimbing terus kan. Iya. Kemudian ada nggak rahasia ketika saya memberikan pemahaman atau memberikan arahan pada burung kacer secara privat untuk teman-teman? Ya mungkin bahasanya sih nggak pernah kalian dengar di Bagong Channel, di DR Kacer New. Bahasa-bahasanya itu pasti nggak pernah kalian dengar setiap pembahasan saya di DR Kacer, di Bagong Channel itu nggak ada. Karena bahasanya itu gimana ya, agak sulit kalau kita jelaskan tuh agak sulit Karena memang belum memahami Mas Eko. Nah, karena takutnya teman-teman belum paham. Makanya yang belajar ke saya langsung tuh biasanya mereka sudah paham dari kotoran, kesehatan burung, tingkah laku burung. Itu mesti saya tanya dulu, udah paham belum dengan kotoran? Udah paham belum dengan tingkah laku? Kalau mereka udah paham, kita gerak. Tapi kalau belum paham, simak dulu lah. Iya. DR Kacer New Bagong Channel. Oh, mereka paham. Oke, kita langsung jabarkan. Kayak Mas Rizal kemarin, ya kan? Gimana Mas Rizal, burung udah kelihatan sehat belum? Udah sehat Pak Eko. Ini kotorannya kirim. Wah, bener dianya. Kalau burung kotorannya nggak bagus, terus dia ngomong sehat, berarti dia nggak nyambung. Iya. Tapi dia nyambung kan? Gimana Mas Rizal, kotorannya bagus nggak? Sehat nggak dianya? Sehat Pak Eko. Nih lihat kotorannya. Nah, berarti dia nyambung. Jadi gimana Pak Eko? Ini udah bisa dibawa ke lapangan belum? Bawa lah. Nanti kirim ke saya videonya. Untuk yang pertama kamu nggak usah ngarep juara. Kita harus melihat gimana sih burung kacer ini. Punya peluang nggak? Punya bakat nggak untuk bisa dapat prestasi di lapangan? Kan gitu. Begitu dibawa ke lapangan pertama kali, burung kacer ini ternyata ada nih peluangnya. Tapi memang dari segi settingan untuk lapangan belum kita berikan. Kenapa? Karena baru pertama kali dibawa ke lapangan. Dan memang burung kacer itu bukan burung lapangan. Dasarnya memang bukan burung rusak seperti burung yang kamu bawa tuh. Iya kan? Iya. Jadi lebih gampang kita ya. Nah, ketika saya lihat videonya, ya udah Mas Rizal, ini panas semua. Panasin semua. Cuman gitu aja. Saya Panas semua ini maksudnya apa itu Mas Eko? Tubuh ini ada bagian luar, Ya. ada bagian dalam. Kalau saya ngomong sama Mas Rizal panas semua, dia udah nyambung. Oh, berarti luar dalam panas semua nih. Hot mainnya nih. Jadi kalau kita berikan pengumbaran bareng jemur. Kemudian di dalam kita panasin dengan ekstra puding, cor-coran ekstra pudingnya. Nah ini timbul satu pertanyaan. Ekstra puding ya. Kira-kira nih Mas Eko ya. Ini kalau menurut Mas Eko, versi Mas Eko ini, mungkin banyak yang belum paham dengan video-video kita yang kemarin itu yang membahas tentang ekstra puding. Menurut Mas Eko, ekstra puding yang bisa bikin panas tubuh burung kacer itu apa Mas Eko? Ya ekstra puding yang berat. Contohnya Mas Eko? Ekstra puding ini kan punya tekstur, Iya. ya kan? Semakin keras teksturnya, maka semakin keras pula sistem pencernaannya untuk mengolah. Iya. Ya kan? Ketika dia semakin keras untuk mengolah, maka timbullah panas. Contohnya itu kayak ulat Hongkong Seperti gitu ulat ya. Hongkong, jangkrik yang tua, jangkrik yang besar itu loh, yang punya sayap. Ada jangkrik itu yang nggak punya sayap, ada yang nggak punya sayap kan? Iya benar. Nah, kalau kalian berikan jangkrik yang gundul, yang nggak punya sayap, yang masih lembut gitu ya. itu beda efeknya dengan jangkrik yang keras, Yang hitam. udah Beda. Tentu dia akan lebih bekerja keras nih. Nah, makanya syaratnya sehat. Iya. Kalau burung kacer itu belum sehat, belum bisa panasin semua. Oh, nggak bisa, burung belum sehat. Makanya kunci utamanya sehat dulu, baru dirawat untuk lomba misalnya, baru disetting. Kalau burung kacer belum sehat, apa yang mau disetting? Iya. Baru dikasih jangkrik satu udah mangap duluan. Mau setting apanya? Kan gitu. Ya kan? Benar. Ada kan teman-teman yang wah, saya bawa ke lapangan nggak pernah mau taruh pelongok di lapangan. Iya, di dalam keseharian aja dikasih jangkrik satu dianya mangap, salah tingkah,
lompat sana, lompat sini, baru satu jangkrik. Berarti burung kacer itu nggak sehat sistem pencernaannya. Iya, iya. Berat dia untuk mengolah itu, apalagi dikejar-kejar jangkriknya. Itulah yang membuat dia stres karena makanan, akhirnya salto. Oh, Kan iya, gitu. iya, iya. Kalau fighternya tinggi, dia akan mengejar-ngejar. Wah, ketika dia melihat burung kacer lain. Kenapa? Karena dalamnya nggak sehat. Tapi kalau dalamnya sehat, fighter tinggi, sehat pula, kasih ekstra puding yang sesuai dengan kebutuhan dia. Ngeri kacer itu. Oke. Ya kan? Tingkah lakunya juga akan berbeda. Kan gitu. Oke, jadi artinya begini Mas Eko ya. Untuk teman-teman yang udah privat sama Mas Eko itu artinya memang teman-teman yang memang sudah memahami minimal basicnya, dasarnya Basic dalam dasar. merawat burung kacer itu Mas Eko ya. Dasar. Yang saya bagikan di Bagong Channel daerah kacernya itu kan dasar semua. Dasar. Oke. Kalau dasarnya nggak kuat, roboh bangunan. Iya, iya. Dasarnya dulu, apa yang harus kita cari dalam perawatan burung ini? Sehat, sehat fisik, sehat mental. Itu aja. Oke. Kalau burung kacer nggak sehat fisik, nggak sehat mental, apa yang mau di setting? Iya, iya, iya. Kan gitu. Oke. Ya kan? Dari penjabaran Mas Eko tadi tentang burung kacer yang salto nih Mas Eko. Karena kemarin kita sempat ngobrol tentang burung kacer salto ya. Ada komentar. Jadi komentarnya seperti ini. Berarti salto itu kan kita kan sempat ngomongin masalah burung yang kita dempetin ya. Iya. Dengan burung kacer yang artinya burung yang aktif kita dempetkan burung kacer. Dan ternyata pendapat mereka bilangnya seperti ini. Berarti fix burung kacer yang didekatkan dengan burung apa namanya? Burung yang salto, maka dia akan ikut salto. Apa benar tuh Mas Eko? Ada yang bisa ikut, ada yang enggak. Iya. Ada yang bisa ikut, ada yang enggak. Oke, sebenarnya dasarnya salto ini penyebabnya itu karena apa Mas Eko? Salto itu kan karena stres. Karena stres ya. Stres dari penjemuran, stres karena pemandian, stres karena ekstra pudingnya, stres karena sangkarnya, stres karena kondisi lingkungan, berisik. Oke. Ya kan? Burung kacer ini kan berbeda-beda karakter. Ada yang pengen tenang kayak kacermu itu, kacer dari Suwo itu. Iya. Kenapa burung kacer itu nggak gacor? Ya kan, kenapa dalam keseharian nggak gacor? Karena dia tinggal di hutan rimba. Di hutan rimba itu tenang, silent. Iya. Ya kan, ada waktu-waktu mereka nggak bisa berisik di situ. Mereka akan bersembunyi. Ada waktu-waktu mereka untuk saling panggil. Makanya kacer itu pagi bunyi dianya, siang bunyi dianya, sore bunyi dianya. Nggak gacor. Iya. Kalau gacor tuh pagi, siang, sore, malam gacor terus. Iya. Kalau dia enggak, itu sehat dianya. Kalau dia gacor, malah dia nggak sehat. Nggak bisa dibawa ke lapangan yang Iya, seperti iya. itu. Kalau karakternya seperti kacer yang kamu bawa itu, kan gitu, ya kan? Ya namanya di hutan rimba, banyak predator. Kalau dia berisik, wah ada tuh. Iya benar. Ada dia di situ. Kejar sama predatornya. Mereka akan tenang-tenang. Makanya itu burung kacermu itu ketika dia berkicau nggak langsung ngegas, slow dulu. Slow ya. Slow. memang. Lama-lama besar, lama-lama besar, lama-lama besar, lama-lama volumenya kenceng. Slow dulu mereka membaca situasi dulu, seperti di alamnya. Mereka suara kecil dulu, kecil dulu kan, aman nih kayaknya. Kenceng mereka, kenceng lagi, lebih kenceng lagi. Setelah selesai mereka bersuara, ya bahasa itu kan bahasa mereka. Iya. Kicauan ini kan memberikan informasi kepada yang lain, kan gitu. Ketika mereka sudah berkicau, nanti waktunya diam. Beda dengan burung kacer yang ada di pinggiran, itu beda. Coba lihat misalnya di hutan-hutan ini. Bukan di hutan daerah perkebun-kebunan mungkin ya. Enggak, daerahmu Oh iya. yang hutan besar, itu di dalam situ pasti banyak hewan ya. Oh iya benar Mas Eko. Tapi coba perhatiin, kapan mereka itu berisik. Iya benar. Saya pernah motoran sama kamu kan, hutan kiri kanan besar, nggak ada suara berisiknya. Nggak ada suara. Suara monyet yang besar itu loh, nggak ada kan. Tapi ada suatu ketika suaranya tuh bersaut-sautan. Iya. Kan? Benar Mas Eko. Ada waktu-waktunya kan. Iya. Jadi mereka tuh tahu di sini banyak predator. Ada caranya, ada tata krama di sini. Nggak Iya, bisa benar. sembarangan. Iya benar. Ya kan. Kalau nggak percaya, kamu masuk ke hutan, cari aja gajah di situ.
Nah, ketemu nggak? jadi gini Susah ya. ketemu kan? Jadi gini kan kemarin saya sempat sama rombongan Hmm. ya itu main ke hutan, pengen lihat situasi hutan itu seperti apa, pengen ngerasain. Ternyata setelah saya masuk ke dalam hutan rimba ya itu sekitar jam 10-an mungkin 10 siang. Itu burung itu banyak Mas Eko. Jadi banyak sekali burung itu yang seliweran. Cus, wah pokoknya bervariasi lah di hutan itu. Tapi anehnya nggak ada suara. Anehnya nggak ada suara. Apa emang burung itu emang bukan burung kicau atau gimana gitu kan? Tapi cuma ada satu mungkin burung sulingan itu yang bunyi. Ya, cuma burung itu aja. Yang lain itu yang burung-burung yang saya lihat itu, wow, bagus-bagusnya burung ini ya. Itu nggak ada bunyi. Dia cuma seliweran dia, set, lewat. Ada tapi burungnya kan? Iya, ada. Banyak burungnya. Tapi nggak bisa kita lihat, Kak. Nggak bisa kita dengar suaranya di mana gitu. Sepi, Mas Eko. Nah. Benar seperti yang Mas Eko jabarin tadi. Saya itu memberikan pemahaman tuh nggak sembarangan, nggak asal. Tapi tata cara dia di alamnya tuh saya pelajari. Saya nggak cuman sekedar ngomong aja, tapi Iya. saya coba kan, bener nggak? Mas Bener, Wanto bener. biasa dekat dengan hutan rimba kan? Hutan yang sangat lebat. Carilah burung kacor yang koar-koar, nggak pernah berhenti, nggak ada. Ya, Atau cucak hijau yang koar-koar terus. nggak ada. Dari pagi sampai ke sore dia koar-koar terus. Pasti akan ada waktu-waktu. Ada waktu-waktunya. Mungkin yang berisik itu emang daerah-daerah pinggiran hutan Nah. seperti ada kebun di situ ya, Ya. di situ banyak. Memang kayak burung cucak ranting Ya. ya atau burung-burung kutilang segala macam ya memang itu berisik. Dan termasuk burung kacer ya yang ada di pinggiran itu juga memang termasuk burung yang berisik Mas Eko. Itu yang benar. Karena Tapi kalau apa tuh? untuk di daerah hutan memang enggak ada. Karena apa tuh? Ya situasinya beda Mas Eko. Kalau kita dalam hutan itu emang sejuk, posisinya sejuk Mas Eko. Kalau di luar hutan itu sudah terasa panas, itu udah terasa Mas Eko. Kalau di luar itu predatornya kebaca. Iya benar itu masuk. Kalau di dalam itu mereka bersembunyi. Predatornya tuh nggak kebaca. Tiba-tiba nyakot aja ular, ya kan? Dia lagi Benar. kicau-kicau, wah nggak tahu ada ular yang jalan merayap pelan-pelan. Makanya kalau masuk hutan nggak sembarangan, Iya benar. kan gitu. Salah langkah kita ternyata di bawah kita ada ular yang sangat besar, ular kobra atau ular apa. Makanya nggak sembarangan masuk hutan. Benar. Ada ininya, ada apa cara-caranya. Makanya kalau mereka teman-teman yang hobi apa namanya petualangan masuk ke alam, mereka itu orang pinter semua, bukan orang awam, Artinya emang orang yang mau Orang yang kita belajar. takrama di sana ya Mas Eko ya. orang yang belajar gimana situasi kondisi apa yang harus kita lakukan ketika kita masuk ke dalam gitu. Iya. Jadi nggak sembarangan mereka. Kalau sembarangan ya terus mereka apalagi tempatmu ada harimau. Iya. Bener. Ya kan? Jadi memang gitu Mas Eko. Nggak tahu itu mitos dari mana ya, apakah apa mitos apa memang fakta gitu ya. Jadi kalau kita datang ke hutan, masuk ke hutan itu dari saran dari mereka itu jangan sesumbar, jangan sombong, jangan membawa sesuatu yang membahayakan. Contohnya ya seperti itulah ya, jangan membawa-bawa seperti itu karena bisa bahaya. Ada tata caranya itu kata mereka untuk masuk dalam hutan. Ya memang seperti itu. Kita ke dalam hutan tuh harimau misalnya ada dalam hutan, lari mereka. Ada kita, mereka tuh lari. Menghindar. Bener Mas Eko. Ada baunya kita kan? Iya benar. Kita ada bau, dia juga ada bau. Karena itu hutan yang sehat, hutan yang nggak terjamah. Jadi kalau hutan nggak terjamah, mereka akan mengikuti alur atau boleh dikatakan sih peraturan lah Iya. yang ada dalam sana kan. Kalau ada apa namanya orang yang masuk, mereka akan pergi menghindar, ya kan? Iya. Kalau kita itu sesumbar, ya aura sesumbar itu kan pasti ada, namanya Iya, sesumbar iya. negatif kan, aura negatif kan. Iya. Makanya ada yang hilang. Kesombongan. Iya, sombong. Kalau ada ini saya seperti ini kan, kalau ada ini awas saja saya seperti ini. Ya itu akan mengeluarkan aura lah negatif. dalam diri kita. Benar-benar. Maka dari itu kamu mau sombong-sombong bukan tempatmu di sini, awas kamu. Iya. Kata hutan tak telan kamu dalam hutan. Makanya ada yang hilang nggak karuan. Iya. Ya kan, Benar-benar. keliling muter sana muter sini. Kenapa? Saya lama di sini. Kamu masuk sini sok-sokan.
Sok tahu kamu. Nah, hilang dianya. Itu bahaya Mas Eko. Nah, balik lagi ke itu tadi, ngalur ngidul gitu. Jadi kita ngobrol itu udah ngalur ngidul Mas Eko ya. Tapi semakin asik sih Mas Eko ya, karena memang itulah cara hidup burung kacer di alam liar ya. Ada yang di hutan, ada juga yang di pinggiran hutan juga ada. Dan termasuk tadi yang dibahas pertama kali yaitu tentang peripat ya Mas Eko ya. Mas Eko nggak ngambil biaya apapun untuk peripat itu Mas Eko ya. Enggak lah. Nah. Yang penting apa namanya? Ya Siap. sesuai arahan. Siap Ikut menjalani arahan ya. enggak? Kalau nggak ikut arahan, maunya mikir sendiri, Ngapain ya udah. bertanya Mas Eko? Ngapain nanya? Kan gitu. Oke. Terus Mas Eko ada lagi nggak sih selain dari memanaskan apa namanya tadi semua Dalam. gitu Mas Eko? Apa sih kode-kode yang lain selain itu? Ya tentu ada lah. Ya kalau panasin semua berarti ada yang panasin luarnya aja. Ada Kan juga gitu. yang panasin luarnya aja gitu ya. Ya misal temen kirim video, Mas gimana nih Mas burung kacer saya? Ya udah panasin luarnya aja. Udah paham mereka langsung. Tapi itu dasarnya memang sudah dites dulu Mas Eko ya? Iyalah. Udah diperlihatkan gitu. Oh, gini hasilnya gitu ya. Iya. Iya. Kalau burung kacer belum kelihatan masih diem ngeringku, Mas gimana Mas? Hah? Dia aja bisu. Apa yang mau Iya. diarahin kan gitu. Tapi kalau kelihatan begitu ketemu burung kacer, wah, bagong kan ketahuan. Dari segi rawatan ketahuan. Jadi ada yang dipanasin di luar, ada yang panasin di dalam, kan gitu. Kalau panasin luarnya aja berarti dia kena penjemuran. Untuk di dalamnya minim ekstra pudingnya. Minim ekstra puding. Kalau dinginin di dalam, ya kan minim ekstra pudingnya. Minimin di luar juga berarti berikan pengembunan, pemandian. Jangan sampai ada yang panas, kan gitu. Ya, udah ya. Oke teman-teman semua, itulah tadi sekilas pembahasan tentang burung kacer ya. Walaupun ngobrolnya sudah ngalur ngidul sampai ke hutan-hutan, tapi tetap nyambung teman-teman. Nah oke teman-teman, segitu aja dulu pembahasan kita atau ngobrol-ngobrol kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa selalu dukung Bagong Channel dan DR Kacer New dengan cara like, komen, dan subscribe. Sekian, terima kasih.